Ada yang tahu apa itu media sosial? Instagram, Tahu, Ibu ya. Iya Bu. Media massa. Ya benar ya. Nah, jadi media sosial itu adalah merupakan platform digital yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, baik itu melalui foto, video, lalu kita juga dapat berinteraksi dengan orang lain dari jauh. Nah, ada dampak negatif dan positif dalam penggunaan media sosial. Ada yang mau bantuin Ibu bacain dampak positif penggunaan media sosial? Saya. Siapa ya? Suci boleh? Dampak positif penggunaan media sosial. A. Meningkatkan kreativitas. B. Memperluas wawasan. C. Membantu remaja dalam membangun jaringan sosial dan memperluas lingkaran pertemanan. D. Mempermudah komunikasi dan interaksi dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, atau bahkan orang yang belum dikenal. E. Membantu remaja dalam membangun identitas diri dan mengekspresikan diri. Baik, terima kasih Suci. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit dari dampak positif penggunaan media sosial. Nah, yang pertama itu dapat meningkatkan kreativitas. Nah, dengan kita menggunakan media sosial, kita dapat berkarya, menyampaikan ide-ide atau informasi di dalam media sosial itu sendiri. Yang kedua itu memperluas wawasan. Nah, untuk memperluas wawasan ini kita dapat mencari informasi-informasi terkait yang kita inginkan, seperti tentang belajar atau apapun itu. Nah, selanjutnya membantu remaja dalam membangun jaringan sosial atau memperluas lingkaran pertemanan. Dengan adanya media sosial, kita dapat menambah relasi atau teman-teman dari media sosial itu sendiri. Nah, selanjutnya itu mempermudah komunikasi. Nah, mempermudah komunikasi ini kita dapat berkomunikasi lebih cepat dengan baik itu keluarga, teman, ataupun orang yang belum kita kenal sama sekali. Dan terakhir, membantu remaja dalam membangun identitas diri serta mengekspresikan diri. Nah, di sini remaja itu dapat mengekspresikan dirinya baik itu melalui foto, video dalam media sosial. Nah, setelah ada dampak positif dari penggunaan media sosial, pastinya ada dampak negatif dari penggunaan media sosial itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada rusaknya manajemen waktu dan waktu tidur. Bisa dibilang kalau kita terlalu larut main media sosial itu, pasti nanti kita kurangnya tidur, lalu pekerjaan sekolah atau tugas-tugas itu tidak kita kerjakan karena keasikan dalam menggunakan media sosial. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan kegelisahan dan ketakutan. Nah, dalam media sosial seringkali orang-orang yang merasa kegelisahan dan ketakutan itu karena dia cemas ketika dia mendapatkan komentar-komentar negatif atau kata-kata yang tidak bisa kita bilang tidak baik dalam media sosial itu sendiri. Nah, keempat itu adalah perundungan cyber atau cyberbullying, di mana seringkali di media sosial itu ada perundungan yang terjadi karena postingan yang mungkin tidak baik gitu. Selanjutnya, kurangnya komunikasi dengan orang lain secara langsung. Nah, tadi kan dampak positifnya itu kita dapat membangun komunikasi atau mempermudah. Nah, kalau dampak pastinya komunikasi dengan orang secara langsung itu kan lebih baik karena kita saling bertemu, saling tatap muka dan saling berinteraksi. Kalau dari jauh itu kan kita cuma kayak lewat chatan atau cuma lewat suara atau video yang dikirimkan saja, tidak langsung bertemu. Nah, selanjutnya ada strategi dalam penggunaan media sosial yang sehat. Ada yang mau bantuin Ibu bacakan judul-judulnya? Oke, silakan Nada. Strategi penggunaan media sosial yang sehat. Yang pertama ada menggunakan media sosial dengan tujuan yang jelas. Dan ada
sebagai konten yang positif, lalu berpikir sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, menjaga privasi dan keamanan, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan yang terakhir menyeimbangkan kehidupan online dan offline. Baik, terima kasih kepada Nadia. Nah, di sini strategi penggunaan media sosial yang sehat, kita dapat menggunakan media sosial itu dengan tujuan yang jelas. Ketika kita menggunakan media sosial, kita dapat menggunakan untuk belajar, untuk mencari hal-hal yang positif. Lalu mengatur waktu penggunaannya itu ketika kita menggunakan penggunaan media sosial, memilih konten yang positif. Kita bisa memilih konten-konten yang membuat kita menginspirasikan kita. Lalu berpikir sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu. Ini penting ya, agar apa yang kita bagikan itu tidak dalam bentuk menyakiti orang lain, dan juga tidak pasti dalam bentuk hal-hal yang tidak benar. Lalu menjaga privasi dan keamanan, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan menggunakan kehidupan online dan offline.